Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf ya, ini ada agak telat tadi, saya ada yang harus dipersiapkan dulu. Saya ucapkan selamat datang ya buat teman-teman semua yang hadir pagi ini. Sambil aku share screen. Oke, ini cukup jelas ya tulisannya ya di slide-nya. Ya, jadi sesuai ini ya, sesuai di sosialisasi sebelumnya. Jadi hari ini materinya adalah kita akan belajar bareng-bareng how to write a clean, readable, and maintainable code. Dan ya mungkin ini ada, sebelum dimulai mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Jadi kita batasin ya. Jadi untuk hari ini kita akan ya bahasnya dalam lingkup Laravel ya. Jadi contoh kodenya nanti yang akan kita pakai ya, kita bakal memakai kode Laravel, tapi seharusnya secara konsep itu berlaku global ya. Jadi seharusnya apa yang bisa diaplikasikan di Laravel ya nanti bisa diaplikasikan juga di framework lain, entah itu framework yang PHP atau mungkin framework lain itu yang bukan PHP. Oke. Lalu berikutnya adalah ya kalau kita ngomongin Laravel kan Laravel sendiri mungkin ada banyak bagian ya. Mungkin kalau kita ngomongin MVC ada model, view, controller, terus ada yang lain-lain juga gitu. Ada event, ada policy, ada macam-macam. Nah, untuk sesi pagi ini kita juga akan mulai dari yang bagian yang menurut saya sih paling ini ya, paling selama ini paling sering ini ya, sering dianaktirikan gitu. Jadi di sisi view-nya gitu, atau kalau di Laravel ya kita bagian file build-nya seperti itu. Oke, oh ya, lupa sih tadi udah diperkenalkan belum ya. Perkenalkan saya Bayu Indra Winata, Senior Engineer di Javan Cipta Solusi. Spesialisnya sih beberapa tahun terakhir lebih ke web development ya. Jadi web development terutama PHP dan front end. Untuk PHP-nya sendiri emang lebih banyak fokusnya di Laravel ya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau diskusi apapun tentang Laravel boleh nanti Japri atau di Facebook juga boleh, atau mungkin di Telegram, di grup Telegram Laravel saya juga suka aktif gitu di sana ya kalau ada yang nanya seperti itu. Oh ya, saya harap sih ini nanti ini ya sifatnya kita diskusi gitu ya, diskusi bareng-bareng. Jadi kalau ada yang mau disampaikan atau ditambahkan atau dikoreksi boleh, atau mungkin ada yang mau sharing pengalaman juga boleh. Karena ya ini nanti juga apa yang akan saya sampaikan ini lebih banyak juga dari pengalaman saya. Jadi mungkin bakal lebih seru kalau kita saling berbagi pengalaman dan nanti bisa sama-sama mendapat ilmu gitu. Oke. Nah, ya mungkin ini biasanya seringnya kayak gitu ya, selalu saya mulai gitu. Kenapa gitu? Tiap kali kita mau membahas sesuatu, tiap kali kita mau memperkenalkan sesuatu tuh pertanyaannya adalah ya kenapa sih gitu? Kenapa harus tahu ini gitu? Kenapa harus belajar ini? Kenapa harus menghindari ini gitu? Nah, karena hari ini kita topiknya adalah terkait maintainable code ya, atau clean code. Nah, kita harus ini dulu ya, menyamakan frekuensi dulu gitu. Jadi kenapa sih gitu kita harus menulis kode yang clean, yang readable dan maintainable gitu. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ini nggak? Ada yang mau open mic? Ada yang mau berbagi gitu dengan kita semua yang ada di sini? Kenapa sih gitu? Kenapa sih nggak ya nulis kode aja gitu? Yang penting jalan, fitur jadi, udah gitu. Kita nggak perlu mikirin apakah kodenya
bersih atau kotor atau mudah dibaca atau enggak gitu. Apakah mudah di maintain untuk jangka panjang atau enggak gitu ya. Yang penting fitur beres sudah gitu, selesai gitu. Dari teman-teman di sini yang ada di sini ada yang mau ada yang mau berbagi pengalaman? Oke, kalau nggak open mic boleh di ini ya, nulis di kolom chatting juga. Mungkin ini ada satu ya dari Mas Wisnu, ada kemungkinan ganti programmer atau ganti tim gitu. Nah, jadi untuk beberapa project yang biasanya ya project yang apa skalanya menengah gitu, yang projectnya jangka panjang itu emang biasanya developmentnya kan bukan hitungan hari atau minggu gitu ya, biasanya udah hitungan bulan gitu, mungkin 6 bulan atau 9 bulan atau bahkan mungkin ada yang hitungannya tahun gitu. Itu ketika kode yang ditulis itu mudah dibaca gitu. Jadi kita singkat aja, jadi clean, readable, and maintainable itu kode yang mudah dibaca gitu, mudah dipahamin gitu. Ya nanti ketika ada programmer baru gitu atau ganti tim ya programmer yang menggantikan itu enjoy aja gitu. Oh, cepat gitu memahaminya. Ada lagi yang lain yang mau ini memberi sumbangsih gitu, ada mau sharing sesuatu? Oke, belum ada ya? Ya ini salah satu quote ya yang selama ini jadi pedoman saya gitu. Jadi selama ini kita sebagai programmer mikir ya, gimana ya bikin fitur A, bikin fitur B gitu, gimana sih nulisnya gitu. Kita mikirnya, wah nulis kode aja udah susah gitu, ngapain sih harus mikir harus mudah dibaca atau enggak gitu. Nah, pada kenyataannya yang saya alami adalah ya kita sebagai programmer tuh justru waktunya itu lebih banyak dihabiskan untuk membaca gitu dibanding waktu yang kita habiskan untuk menulisnya. Oke, kira-kira ada yang ini nggak? Ada yang sepakat atau ada yang nggak sepakat nggak dengan hal ini tuh? Oh enggak mas, saya sehari 8 jam kerja gitu, saya ya 8 jamnya nulis kode mas gitu. Saya nggak pernah baca gitu, atau ya bacanya paling cuma dikit gitu. Bacanya paling cuma sejam gitu. Ada yang mau sharing nggak? Siapa tadi yang open mic? Ini mas, data guru ya. Ada yang mau disampaikan mas? Wah nggak jadi. Yang lain? Atau sepakat semua? Jadi kalau kita breakdown itu ketika kita ini ya istilah sehari itu kita menjalankan profesi sebagai programmer tuh ya kalau benar-benar kita ini ya ada istilahnya ada monitor itu atau ada yang memantau aktivitas kita tuh ya kita bakal lebih banyak membaca kode gitu dibanding menulisnya gitu. Ya minimal kita membaca apa yang kita tulis itu pasti kayak gitu ya. Habis kita tulis kode, kita mikir gitu kan, kita nulis kodenya gitu 4 baris, 5 baris, itu pasti kita baca lagi gitu. Bener nggak sih gitu? Maksudnya tadi apa sih gitu? Itu minimalnya seperti itu ya. Jadi saya kira sih semua sepakat ya bahwa waktu yang dibutuhkan untuk membaca kode itu bakal lebih banyak gitu dibanding waktu yang dibutuhkan untuk menulisnya. Nah itulah kenapa ya kita harus peduli gitu. Kita harus peduli dengan seberapa mudah sih kode yang kita tulis itu untuk dipahami orang lain itu, atau ya minimal dipahami kita sendiri gitu. Kadang kan sering ya, saya juga sering sih, saya hari ini nulis kode terus 1 atau 2 bulan lagi itu ketika ketemu kode yang saya tulis sendiri itu udah ini maksudnya apa ya gitu dulu. Kenapa seperti ini ya, itu sering banget lah kejadian seperti itu gitu. Oh, kadang-kadang kita udah marah duluan tapi setelah dicek, ternyata itu codingan saya sendiri gitu. Itu kan agak ini ya. Ya apa ya istilahnya ya? Dalam tanda petik menarik gitu. Ini agak dilema ya. Oke, nah ini ada satu buah undang-undang gitu, undang-undang tidak tertulis, sebut saja Undang 45 Programmer itu. Jadi, oke, setiap programmer itu ya kita sebagai programmer emang
tugas utama adalah menulis kode gitu yang bisa dibaca mesin, atau dalam artian ya lulus compile gitu. Jadi kalau di kalau di PHP nggak ada compile ya, kalau di PHP berarti kalau kodenya itu kita nulis kode terus kita buka di browser ya nggak ada error gitu, nggak ada syntax error, nggak ada exception, nggak ada yang pokoknya nggak ada error lah ya, itu jalan gitu fiturnya. Itu ya itu kewajiban kita ya, itu kewajiban dasar lah gitu. Ibaratnya ya kalau kita bekerja sebagai apa ya? Kita bekerja sebagai sekretaris gitu misalnya kan ya, kemampuan utamanya ya wajib baca tulis gitu kan. Kita bekerja sebagai tukang bangunan gitu ya, kita bisa mengaduk semen, bisa menata bata, itu kan itu kemampuan wajib ya. Itu ya saya pikir semua sepakat lah gitu bahwa ya kemampuan menulis kode yang bisa dibaca mesin itu ya itu kewajiban kita semua gitu. Tapi tidak boleh berhenti sampai di situ gitu. Ada satu ayat lagi yang mengatakan bahwa ya setiap programmer itu berhak mendapatkan kode yang mudah dibaca dan dipahami. Jadi nggak sekedar kode yang bisa dibaca mesin, tapi ya harus kita itu berhak untuk mendapatkan kode yang mudah dibaca dan dipahami. Entah itu kode yang kita tulis sendiri atau ya kode yang ditulis oleh orang lain tuh. Nah, ketika kita menyadari hak dan kewajiban ini, ya kita bakal punya ini ya, kita bakal punya istilahnya punya pegangan gitu, kita bakal punya dorongan untuk oke. Jadi kalau kita menulis kode itu selain wajib benar ya, kita juga punya ini ya, punya tanggung jawab moral agar kode ini juga mudah dipahami oleh teman-teman programmer yang lain gitu. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ini nggak? Ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang mau sharing sesuatu? Saya pernah nih Mas, mungkin kalau yang udah cukup lama gitu ya, udah 1 atau 2 tahun di dunia programming harusnya sih pernah mengalami momen-momen seperti itu ya. Jadi dapat project gitu atau dapat kerjaan yang bukan kita yang bikin gitu. Jadi itu udah dibikin dari vendor yang sebelumnya atau mungkin dari bikin oleh programmer yang sebelumnya dan kita melanjutkan itu. Dan biasanya ketika mendapatkan project seperti itu tuh bakal banyak momen-momen itu ya, momen-momen wow itu atau momen-momen gitu. Ini apa sih maksudnya gitu, atau aduh gitu, momen-momen yang kayak kita udah mungkin udah mau mukul laptop gitu ya. Ada nggak yang pernah mengalami seperti itu, atau rata-rata yang ada di sini ya baru ini ya, baru mengalami fase ya ikut project yang benar-benar from scratch semua gitu. Jadi ya benar-benar kita bikin sendiri dari awal gitu. Belum pernah ada yang melanjutkan. Nah, atau mau ini nih, atau mau diminta nih yang kelihatannya mukanya udah ini ya, udah senior gitu. Ini ada Mas Franz Herbert. Mas Franz, mungkin mau sharing sesuatu, Mas? Oke, wah ini yang ada fotonya dikit ya. Atau mungkin Mas Roshid, Mas Roshid. Oh iya, iya, Mungkin iya Mas. gimana? Pernah mengalami fase seperti itu nggak, Mas? Melanjutkan kode dari programmer lain gitu, atau mungkin vendor lain gitu? Kalau saya biasanya ini dari library gitu. Tapi Dari emang apa ya? Kalau saya belajar sendiri kan kadang kan lihat ini kan, lihat library-nya orang gitu kan. Bagaimana cara clean code-nya mereka kadang itu ke bawah gitu kan. Tapi dengan adanya mereka menulis rapi itu bacanya juga enak gitu. Jadi memudahkan saya sendiri gitu. Oke. Saya. Oke, berarti itu malah contoh ini ya, contoh bagus ya. Jadi dari melihat codingan dari library yang dibikin orang lain, kita jadi belajar gitu ya. Oh, ternyata seperti ini loh kode yang mudah dipahami gitu, mudah Gitu. diikuti alurnya gitu ya. Biasanya kan ada dokumen-dokumen itu kan Mas itu kan Oke, enak gitu dokumentasinya ya. ya dokumentasinya. Jadi nggak Oke. cuma hanya kita
bisa membuat sebuah kode, tapi juga bagaimana membuat dokumentasi agar bisa gampang dimengerti orang lain juga gitu. Jadi Oke. ketika mewarisi nanti kan mungkin setelah kita mungkin orang lain bisa dengan gampang lah gitu. Oke. Eh, kalau tadi tuh misalnya melanjutkan jadi legacy code gitu, melanjutkan project dari yang dibikin orang lain atau vendor lain gitu, pernah nggak seperti itu, Mas? Oke, udah close mic. Kalau itu ya belum sih. Kalau saya sendiri masih ini masih apa dari orang lain. Kalau saya sendiri ini masih freelance mas. Oke, freelance. Oke. Oke, menarik menarik ya. Jadi itu ya salah satu contoh ya belajar menulis tadi itu ya berarti membuktikan yang tadi sebelumnya itu ya. Jadi kita tuh lebih banyak membaca gitu tanpa kita sadari itu kita lebih banyak membaca kode dibanding kita menulis kode itu. Jadi karena dari belajar itu dari membaca itu ya kita jadi belajar banyak hal ya. Belajar hal-hal yang oke atau belajar hal-hal yang tadi itu ya yang nggak oke gitu. Wah, kok kodenya seperti ini gitu. Ya Jangan sampai sama ini gimana? sama belajar apa convention itu kesepakatan bersama itu Kesepakatan lebih enak bersama gitu. ya. Konvensi itu juga Oke. membantu gitu. Oke, menarik, menarik, menarik. Oke, terima kasih Mas Rosid sharingnya. Ya, ini mungkin ya salah satu quote lagi ya dari tokoh programmer gitu. Jadi always code as if the guy who ends up maintaining your code will be a violent psychopath ya, who know where you live. Jadi itu tadi ya. Jadi kita membayangkan itu seolah-olah misalnya hari ini kita menulis kode gitu dan kita berasumsi bahwa ya kode ini suatu ketika bakal diserah terimakan ke vendor lain gitu atau ke programmer lain gitu. Nah di sini quote-nya yang menarik adalah ya kita ini aja kita bayangin aja seolah-olah programmer lain itu adalah seorang yang ini ya psikopat gitu. Jadi psikopat itu kan ini kan orang yang berbahaya gitu. Jadi dia tahu di mana rumah kita, kebiasaan kita apa dan dia bisa sewaktu-waktu dalam tanda petik ini ya menyakiti kita gitu. Nah, kenapa seperti itu gitu ya? Ya itu tadi sih, biar ketika kita menulis kode gitu kita ini ya, kita dalam tanda petik was-was ya, kita selalu double check gitu. Ini nanti orang yang meneruskan codingan saya ini kira-kira bakal bingung nggak ya gitu, bakal paham nggak gitu, atau jangan-jangan orangnya bakal marah gitu, terus nyari datang ke rumah saya, woi kenapa dulu kamu codingnya seperti ini menyusahkan gitu, aku nggak bisa debuggingnya susah gitu, ini aku ngedit di sini just error di mana-mana gitu, aku nggak tahu ini maksudnya apa gitu. Dia datang ke kita sambil bawa salinan source code-nya nih, tolong jelasin gitu, ambil terus bawa pisau gitu kan. Kalau nggak kita nggak bisa jelasin juga, terus ya kita ditusuk ya. Nah, itu kan sangat menakutkan gitu. Nah, jangan sampai kejadian seperti itu ya. Mungkin ya dalam prakteknya mungkin nggak sesadis itu ya, tapi ya jangan sampai juga ada ini ya, ada doa buruk gitu dari programmer atau developer atau vendor lain yang meneruskan kode dengan kita yang istilahnya mengumpat dalam hati gitu. Ini siapa sih itu yang nulis kode ini gitu, kayak gini gitu. Saya doakan itu yang sampai seperti itu ya, kita menzolimi orang gitu dengan meninggalkan kode yang istilahnya susah untuk dipahami gitu. Oke sih, jadi itu ya, jadi pesannya adalah ya kita harus aware gitu, kita harus sepakat bahwa ya kode yang mudah dibaca itu penting dan ya itu sebuah kewajiban yang mengikat itu secara tidak langsung itu. Mungkin dalam sehari-hari mungkin ketika klien gitu atau mungkin project manager atau analis ngasih task ke kita, mungkin ini nggak ada di dalam spek gitu, nggak ada di dalam ketentuan gitu, kodenya harus mudah dibaca gitu. Itu pasti kayaknya jarang banget sih, aku nggak pernah menemukan seperti itu ya. Itu selalu itu nggak pernah diminta secara eksplisit gitu, tapi ya itu jadi itu tadi ya kenapa penting itu jadi tanggung jawab moral kita gitu, bahwa kode yang kita bikin itu ya harus by default harus mudah dibaca, mudah dipahami gitu. Oke, seperti itu. Nah,
Oke, kalau kita sudah ini ya, kita udah bisa sepakat gitu bahwa ya clean code itu penting, clean code itu bakal dalam jangka panjang bakal menyelamatkan banyak orang ya, entah itu mungkin bakal menyelamatkan waktu atau mungkin menyelamatkan karir seseorang gitu. Jadi kan ada programmer yang, oh ini ada bug tolong perbaikin, terus dia dianggap nggak perform ya karena dia susah gitu menelusuri kodenya itu. Nah itu kan bisa jadi ada satu programmer yang ini ya mungkin dipecat gitu gara-gara codingan kita gitu, jangan sampai ya. Jadi menulis kode yang mudah dibaca dan dipahami itu ya itu investasi jangka panjang sih. Mungkin ketika kita menulisnya kita nggak serta-merta dapat benefit gitu, tapi 2-3 bulan kemudian atau 1 tahun kemudian itu bakal ini ya, investasi itu bakal balik ke kita gitu atau ke programmer lain yang meneruskan codingan kita seperti itu. Nah, terkait how-nya, oke, terima kasih, setuju, Mas Ros. Ini yang lain nggak bilang setuju berarti nggak sepakat nih, atau mungkin masih belum ini ya, belum bisa menerima bahwa menulis kode itu nggak cuman harus benar tapi juga harus baik gitu istilahnya. Benar nggak? Ada yang mau ini nggak? Ada yang mau, mungkin ada yang mau ngasih pendapat lain? Oke, terima kasih Mas. Mas Data Guru, ini namanya Data Guru. Beneran guru, Mas? Oke. Ya, kalau terkait how-nya, ini ya, jadi ada banyak cara lah gitu terkait how to write clean code gitu. Bisa mulai dari yang sederhana gitu terkait penamaan gitu. Ini kelihatannya sih sederhana, tapi pada prakteknya ini justru hal yang susah juga gitu. Jadi naming things gitu. Jadi kasih nama variabel, nama kelas, nama file itu kadang terutama ini ya pengalaman saya gitu ketika ketemu dengan programmer yang baru gitu, yang junior atau yang masih fresh gitu, biasanya mereka asal-asalan gitu. Yang penting ya tadi itu sih, yang penting jalan gitu. Jadi nama variabel itu kadang ya gitulah, masih kadang nggak ada artinya, kadang cuman malah ada yang kadang tuh nama variabel itu $x gitu. Terus ketika butuh variabel lagi $xx. Habis itu butuh lagi $xxx. Itu pernah juga kejadian kayak gitu ya. Itu ngelus, cuma bisa ngelus dada aja sih gitu. Ya mungkin karena belum tahu atau mungkin ya karena belum menyadari ya arti di sebuah penamaan gitu. Mungkin karena waktu itu butuh cepat gitu, nggak mau pikir panjang ini variabelnya dikasih nama apa gitu ya, cuman x, xs, xxx seperti itu doang. Oke, terus yang berikutnya adalah komentar. Oke, komentar ini ya standar ya, jadi ngasih komentar di dalam sebuah code itu yang kira-kira logiknya itu mungkin agak panjang, itu dikasih komentar. Terus organisasi code itu terkait itu ya, kapan bikin folder baru, kapan bikin subfolder, ini dimasukin ke namespace mana, apakah foldernya ngikutin standar Laravel gitu, ada model, ada HTTP control, atau mungkin mau bikin folder sendiri. Itu ya mungkin nanti bakal kita bahas ya di sesi lainnya. Terus berikutnya ada desain pattern, ini juga mungkin topik yang cukup luas itu dan banyak gitu kan patternnya itu. Tapi ya minimal teman-teman tahu lah gitu, oh ada istilah desain pattern gitu, ada istilah desain dan pattern gitu ya. Jadi untuk beberapa kasus yang sehari-hari kita temui itu biasanya udah ada common ininya ya, common solutionnya gitu. Jadi kalau ketemu kasus A solusinya pasti X gitu. Kalau ketemu kasus B solusinya pasti Y, seperti itu. Itu desain pattern ya. Jadi ada masalah apa, solusinya seperti ini. Oke, itu nanti kita bakal bahas di kesempatan lain ya, karena cukup panjang dan dalam juga. Lalu berikutnya adalah, kemampuan bercerita. Kemampuan bercerita ini penting ya gitu. Jadi salah satu ciri kode yang mudah dipahami itu adalah dia tuh runut gitu. Jadi kalau ditanya gitu, misalnya coba dicek gitu ke rekan kerjanya, misalnya hari Senin besok gitu, ketika ada teman kerjanya baru datang itu coba ditanyain gitu, kamu tadi gimana ceritanya bisa datang ke kantor gitu. Nah kalau orang yang punya ini ya, punya potensi untuk menulis clean code yang bagus itu, dia pasti ceritanya tuh runut gitu. Oh tadi ya saya bangun pagi jam sekian gitu, terus habis itu ya persiapan, terus habis itu berangkat mungkin ke perempatan depan dulu, nyegat
angkot, habis itu naik angkot, turun di perempatan dekat kantor, habis itu jalan kaki. Nah, itu kan runut ya gitu. Dia mampu bercerita dengan runut. Nah, itu tanpa disadari itu sebenarnya cukup penting gitu. Biasanya orang yang kalau bercerita itu runut, itu ya ketika nulis kode itu dia juga bisa runut juga gitu. Jadi dia bisa membreakdown sebuah kode yang panjang menjadi rangkaian cerita yang oh ini dulu A dulu, B dulu, C dulu gitu. Jadi ketika nanti ada orang lain yang baca ya dia bisa mencerna dengan mudah gitu. Oh, seperti itu toh maksudnya itu. Bandingkan dengan ya misalnya ketika ada teman kerja yang datang, tadi kamu sampai ke kantor gimana ceritanya? Ya biasa aja sih gitu. Tadi naik angkot itu. Tapi sebelum naik angkot tadi sempat kejadian ada ini deng, jalan ke depan tuh gangnya ditutup gitu karena corona, jadi saya harus muter dulu gitu. Jadinya terlambat. Nah, itu kan contoh ya, dia loncat-loncat itu. Udah naik angkot, habis itu balik lagi. Oh, tadi dari rumah ke gang depan tuh harus muter dulu gitu. Nah, itu tanpa kita sadari itu cukup penting juga sih gitu. Lalu yang berikutnya adalah empati. Nah, empati ini tadi ya terkait bagaimana ya kita memposisikan diri di posisi orang lain gitu. Oh, kalau kita aja istilahnya mengeluh gitu ketika mendapatkan kode yang nggak nyaman gitu, nggak enak dibaca, susah dipahami ya, kita juga harus bisa ini ya, istilahnya ya kita harus oke, berarti aku juga nggak boleh menghasilkan kode yang nanti ketika orang lain baca tuh ya dia juga bakal mengeluh juga gitu. Itu jadi kemampuan empati ini cukup penting ya. Gitu. Ya mungkin itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini ya apa? Ini cuman beberapa poin saja gitu ya. Jadi di luar ini masih ada banyak hal lain itu yang nanti bisa dipelajarin. Cuman untuk awal ya kita bakal istilahnya ya cukup tahulah yang ini, dan untuk sesi pagi ini nanti kita bakal ini ya, kita bakal lebih fokus ke poin yang nomor 3 gitu terkait organisasi kode gitu. Jadi kapan memecah sebuah file, kapan bikin folder baru, kapan harus bikin namespace baru, seperti itu. Oke, ada yang tanya ya? Oke, penamaan variabel nggak jelas mungkin tujuan enkripsi. Ini pasti pengalaman nih, pernah kerja di instansi yang ini nih, instansi pemerintah yang rahasia ini. Pernah ngerjain proyek di BIN ya Mas ya? BIN atau KPK. Jadi bahkan kodenya pun dibikin, emang sengaja tujuannya gitu ya, kode dibikin biar nggak bisa dibaca gitu, jadi biar nggak bisa di hack gitu. Oke, tadi ini ada pertanyaan dari Sigit Supratmanto. Selamat pagi, mau tanya untuk yang startnya sama-sama belum mengerti, caranya gimana agar bisa belajar di jalur yang benar? Oke, Mas Sigit bisa ini nggak? Bisa sambil open mic nggak? Halo. Halo, selamat Halo pagi. Mas. Oke, selamat pagi. Ya. Ya Pak, saya sedikit Pak. Oke, gimana Mas? Mungkin bisa diulang lagi nggak pertanyaan gitu, biar ini Maksudnya lebih kalau dapat. maksudnya kalau kitanya masih sama-sama belajar gitu Pak. Jadi mau baru-baru mulai coding gitu. Jadi kan kadang nggak ada yang buat gurunya gitu loh. Jadi nggak ada buat yang acuannya nggak ada. Ya. Caranya gimana tuh biar kita tuh tahu kalau kita yang ngelakuin tuh kita benar gitu. Nggak apa sih nggak jelek lah, nggak nyesuaiin orang lain di kemudian hari nantinya gitu. Oke. Nah, Oke, cukup ya itu ya pertanyaannya ya. ya, itu Pak. Ya, terima kasih. Oke. Nah, mungkin ini nyambung ya dengan slide berikutnya ini yang. Jadi untuk ya istilahnya ini ya, untuk singkatnya sih. Jadi untuk bisa menulis sebuah kode yang
clean gitu ya. Clean code itu ya berarti satu ya kita harus, kalau di sini disebutkan kita harus pernah nulis kode yang nggak clean gitu, kode yang kotor gitu. Atau mungkin kalau yang lebih pasnya kalau buat saya, jadi ya kita harus tahu gitu bedanya clean code tuh yang seperti apa. Terus di sini dibilangnya dirty code ya, jadi kode yang kotor itu yang seperti apa gitu. Seperti ya, jadi step pertama ya kita harus tahu dulu bedanya gitu. Oh seperti ini tuh bisa dibilang clean code gitu, seperti ini. Atau mungkin kalau definisi clean code ini ya mungkin berdasarkan pengalaman saya sih mungkin ini ya istilahnya bakal variatif gitu ya. Tiap orang tuh mungkin bakal beda-beda gitu. Oh seperti ini mungkin untuk seseorang udah dianggap clean code, tapi buat orang lain mungkin belum gitu, masih setengah clean gitulah. Nah tapi biasanya yang lebih gampang itu adalah ini ya, melabeli apakah sebuah kode itu kotor gitu, kotor atau enggak itu, apakah sebuah kode itu ada dalam tanda petik jelek gitu ya, kode yang dirty atau enggak gitu, itu biasanya lebih mudah sih gitu. Nah kalau buat saya sih mungkin ada ini ya, ada dua hal itu yang mungkin yang paling bisa atau paling mudah dilakukan gitu untuk ngecek apakah kode yang sudah kita tulis itu bersih atau enggak itu. Yang pertama adalah ya tadi itu kan patokannya sebuah kode clean atau enggak itu kan sebenarnya kan ini ya, ketika dibaca itu tuh mudah dipahami gitu. Nah cara ngeceknya adalah ya itu tadi sih, sering-sering saja sharing kode yang kita tulis itu ke teman gitu, ke rekan kerja, atau ya kalau nggak ada rekan kerjanya ya mungkin bisa sharing ke ini ya, ke grup-grup komunitas gitu. Saya punya kode misalnya dikontrol seperti ini nih. Ada yang mau bantu nggak? Apakah ini tuh udah cukup mudah dipahami atau enggak gitu. Nah nanti dari situ kan kita dapat feedback gitu. Oh ya saya paham gitu. Oh ya saya paham. Berarti kan udah cukup clean. Tapi mungkin ada yang jawab, ini maksudnya apa ya gitu. Ini kenapa seperti ini? Nah ketika ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu berarti ada potensi bahwa oh kode yang kita tulis tuh belum cukup clean gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi emang penting sih buat dapat ini ya second opinion gitu. Jadi jangan kita sendiri yang menilai. Kalau kita sendiri yang menilai pasti nanti ada unsur subjektif gitu ya. Oh ini udah clean. Termasuk saya pun kadang saya udah mikir gitu ya panjang itu. Oh kayak ini udah clean gitu. Tapi begitu di commit terus di push terus dicek lagi gitu ke teman-teman yang lain gitu, kok ini maksudnya apa ya Pak gitu. Masih ada yang nanya kayak gitu Wah oke berarti ini ada potensi berarti belum cukup clear ya gitu. Mungkin apakah terkait algoritmanya atau mungkin terkait penamaannya gitu yang membingungkan gitu. Seperti itu sih. Jadi tanya ke rekan kerjanya. Terus yang satu lagi itu simpelnya gini sih. Jadi biasanya kode yang clean itu ya kode yang nggak terlalu panjang gitu. Kalau saya sih patokannya ini sih. Jadi kalau sampai scroll gitu, kalau sampai editor kita atau IDE kita tuh sampai harus scroll ketika mau memahami sebuah alur kode gitu, itu biasanya itu tanda-tanda oh ini ada potensi belum clean gitu. Mungkin masih bisa dipecah lagi gitu, di breakdown lagi. Biasanya itu sih ininya, indikator awalnya gitu. Oh kok apalagi sampai scrollnya berkali-kali gitu ya. Ini sampai ratusan baris, ribuan baris. Nah itu tanda-tanda lagi sih, itu biasanya dirty code ya. Itu bisa diperbaikin, bisa direfactoring. Seperti itu. Kira-kira menjawab nggak Mas Sigit? Berarti sering-sering sharing gitu Pak ya? Yes, itu buat saya itu bakal sangat bermanfaat sih, sering-sering sharing itu. Kalau kebetulan kerjanya tuh tim itu enak ya. Jadi kita habis commit gitu, jadi saling sharing lah. Oke, kita sharing kerjaan kita, codingan kita ke teman, terus teman juga. Jadi istilahnya ini ya. Kalau di software engineer itu ada istilahnya pair programming gitu ya. Jadi bisa jadi sharingnya setelah kodenya selesai dibikin, atau bisa jadi ya ketika kita mau nulis kode itu udah pairing gitu. Jadi misalnya Mas Sigit nulis, terus ada satu orang lagi yang melihat gitu dari belakang gitu, atau pakai sharing screen gitu. Nanti dari situ ya tiap kali ada yang dia mau ditanyakan gitu, misalnya Mas Sigit nulis variabel tadi, misalnya x gitu, nanti kan pasti orangnya bakal bingung kan, maksudnya x apa gitu. Nah dia kan tanya, oh ya udah tolong diperbaikin gitu, jadi variabel apa $user itu, oh user, oke. Jadi kayak gitu. Jadi nulis kodenya bisa jadi setelah nulis kode di share untuk direview apakah oke atau enggak, atau bisa jadi juga ketika kita
nulis kode itu rame-rame gitu. Jadi minimal 2 orang itulah, 2 orang itu satu nulis, satunya sambil melihat gitu ya. Oh, saya paham nggak ya maksudnya yang ditulis oleh Mas Sigit ini? Oke, masih paham gitu. Mungkin baris 1, baris 2, baris 3 masih paham. Mungkin nanti baris 4 mulai, oh ini maksudnya apa ya? Oh, nah ketika tanya kayak gitu baru berarti ada potensi, oh mungkin masih bisa diperbaikin itu karena belum terlalu clean. Seperti itu sih. Jadi feedback itu penting sih. Jadi ya itu sih ketika kita coding sendiri terus kita kode dengan kita itu nggak pernah dipublish gitu ya, nggak mungkin nggak ada di GitHub atau nggak pernah ada orang yang tahu gitu, tiba-tiba itu jadi sebuah fitur atau jadi sebuah aplikasi, ya klaim clean code itu cuma bisa kita klaim untuk diri kita sendiri gitu, tapi apakah buat orang lain clean ya itu masih dipertanyakan gitu, karena ya orang lain nggak pernah melihat codingan kita gitu. Jadi kan tadi ya intinya clean code itu adalah ketika orang lain baca ya itu gampang mengerti gitu. Orang lain atau diri kita sendiri tadi itu ya 2-3 bulan setelahnya gitu, karena saya sendiri juga kadang codingan minggu lalu atau 2 minggu lalu gitu aja kadang sudah lupa gitu. Saya pernah nulis kode seperti ini ya gitu. Gitu ya. Seperti itu. Oke, cukup ya. Ya, cukup Pak, terima kasih. Oke, nah jadi tadi itu ya, jadi emang harus kuncinya adalah harus sering-sering sharing ya, atau dalam tanda petik harus sering-sering latihan ya gitu. Jadi ketika tadi kita udah sama-sama menerima ya bahwa oke, clean code ini penting gitu. Terus tadi caranya juga bagaimana caranya itu juga ada banyak hal gitu, ada macam-macam gitu. Nanti ya silakan sambil ini ya, nyari referensi lain ya gimana sih, ada banyak bukunya gitu, ada banyak referensi how to clean code gitu ya, how to read clean code. Itu ini kalau buku yang biasanya jadi rujukan kalau yang udah agak ini ya, udah di level mid atau senior itu biasanya buku clean code ini, tapi ada juga tutorial lain yang lebih ini ya, lebih simple, lebih basic gitu. Oke, nah berikutnya, jadi ini ya, tadi kita udah sama-sama menyadari pentingnya clean code. Nah, kita akan melanjutkan di sesi berikutnya adalah ini. Jadi judulnya adalah Let's Make It a Habit. Gitu. Jadi tadi itu ya, ketika kita udah tahu saja itu belum cukup gitu. Tahu tapi ya kita nggak pernah mempraktekkan itu ya, jadi ini ya, jadi useless lah gitu. Nah, pengalaman selama ini adalah clean code itu jadi bukan ini ya, bukan simsalabim gitu. Kita hari ini kita nulisnya masih berantakan gitu, terus kita belajar banyak, oh tiba-tiba dapat, oh ternyata ini ya, dapat ilham itu, ternyata clean code itu seperti ini, terus habis itu besoknya atau minggu depannya kita tiba-tiba bisa menulis kode yang clean gitu. Nggak seperti itu sih prosesnya gitu. Jadi ya sama ya, kayaknya sama seperti semua proses gitu. Jadi menulis clean code itu ya sebuah proses yang bertahap gitu, sedikit demi sedikit. Oh seperti ini diperbaikinya seperti ini, oke. Habis itu besok lagi, oh ketemu kasus yang sama lagi, kita udah tahu, oh kalau kasus seperti ini solusi yang clean-nya seperti ini. Nah nanti terus ketemu kasus lagi ya mungkin kita bakal masih nulis kode yang berantakan gitu, tapi setelah itu oh iya ding harusnya seperti ini ya. Jadi itu harus jadi ini ya, jadi sebuah habit gitu. Jadi nggak bisa cuman tahu terus kita praktekkan, oh udah clean code, habis itu kita berantakan lagi. Nah kalau kondisinya seperti itu nanti pasti bakal ini ya, kita bakal ketemu momen-momen di mana ya Pak ini udah deadline nih Pak gitu, kalau kita mau nulis clean code nggak cukup waktunya. Nah pasti nanti bakal ada excuse seperti itu ya, pasti sih itu bakal selalu ada, Pak ini waktunya mepet gitu. Nah itu ketika kita tidak menjadikan apa ya, menulis kode yang clean itu sebagai sebuah habit ya, itu nanti bakal istilahnya bakal selalu di nomor 2-kan gitu. Jadi yang penting jalan dulu deh gitu. Nanti karena ya tadi itu ya, karena mungkin karena deadline-nya udah mendesak gitu, atau ada fitur yang sangat penting, bug yang sangat penting, pokoknya beres dulu gitu. Nah tapi ketika kita menjadikan clean code ini sebagai sebuah habit, nah habit itu kan ini ya, ketika kita tidak melakukan itu gitu, misalnya udah jadi kebiasaan gitu ya, misalnya apa,
tiap pagi udah biasa misalnya lari pagi gitu. Nah, ketika nanti ada satu hari yang kita tidak lari pagi itu biasanya ada rasa, oh ada yang kurang gitu. Atau mungkin kalau ke kantor kebiasaannya misalnya pakai apa ya, pakai minyak wangi gitu atau mungkin pakai kaos gitu. Lalu suatu hari kita lupa gitu nggak pakai minyak wangi itu biasanya ada yang oh ada yang rasa yang kurang gitu kayak ya kayak inilah kayak sikat gigi gitu ya. Tiap hari kita sikat gigi ketika pergi kantor lupa nggak sikat gigi itu pasti rasanya aneh gitu. Ya tetap sih kita tetap bisa menyelesaikan satu hari gitu kita tetap hidup gitu tapi rasanya ada yang aneh. Nah harapannya seperti itu sih ketika kita kok kayaknya ada yang aneh. Nah harapannya seperti oh kode ini salah gitu minimal kita aware dulu gitu oh kode ini masih ada yang kurang masih ada yang bisa diperbaiki. Nah itu nanti kalau sudah jadi habit ya kedepannya kita bakal enak gitu untuk memulai tadi itu ya mulai apa belajar yang lain-lain gitu bagaimana menerapkan desain pattern gitu bagaimana mengorganisasi kode bagaimana menulis komentar itu bakal jadi sesuatu hal yang mudah gitu bukan sesuatu yang justru menghambat. Oke seperti itu. Oke sampai sini ada yang mau ditanggapin mungkin ada yang mau sharing sesuatu. Nah ini kalau udah pernah ikut sesi saya sebelumnya biasanya selalu seperti ini. Jadi sesi live codingnya di akhir-akhir itu. Ya karena coding itu inilah simple lah. Yang penting yang lebih penting tadi itu sih kita sama-sama tergerak gitu untuk pin code itu penting gitu. Oke. Oke ini ada yang sharing apa ini? Code factor. Oke saya coba buka di sini ya. Mungkin biar teman-teman yang lain juga. Oke ini apa nih? Automated code review. Oke. Oke, mungkin siapa nih yang sharing? Mas Rudi mungkin bisa sharing sedikit nggak gitu? Atau mungkin udah pernah punya pengalaman ini ngapain ya gitu? Code vector. Karena jujur saya juga baru tahu sih ini ada code vector ini. Menarik sih. Oke, Mas Rudi mungkin berkenan nggak untuk sharing sedikit gitu tentang code vector ini gitu? Atau mungkin ada sampel projectnya gitu kalau mau ini, kalau boleh di-share. Oke, mungkin sambil kita lihat ya dia ngapain gitu. Oke, jadi dia kayak seperti ini ya, seperti apa ya, linter gitu ya, atau kayak code. Jadi dia kayak inilah istilahnya apa ya, static analyzer gitu lah. Jadi dia bakal meng-scan kode yang kita tulis, terus dari situ dia bakal ngasih scoring gitu ya. Kira-kira ini skornya apa? Pasti berdasar kriteria tertentu ya. Oke. Oke, itu ada contohnya lagi. Nah, ini ada contoh sebuah kode yang udah dicek sama code vektornya, terus dia ada, jadi dia ngasih ini ya, dia ngecek, bener-bener ngecek kode yang kita tulis, terus dia ngasih ini ya, ngasih tadi itu ya, dia menganalisa terus ngasih suggestion ya, enak sih ini. Jadi, nah contohnya seperti ini ya, ini try catch, tapi catch-nya nggak ngapa-ngapain, sama dia diperingatkan gitu. Empty catch statement must have a comment to explain when the exception is not handled. Seperti itu ya. Nah, ini dia ngasih contoh. Nah, tools-tools seperti ini ya yang cukup berguna gitu karena dia melakukan pengecekannya secara otomatis gitu. Jadi namanya static analyzer ya. Jadi dia membaca kode kita dan ngasih suggestion gitu. Oke. Oke, berarti ini mirip ini ya. Mungkin saya lihat sekilas. Jadi kami di Java juga ada iklan. Jadi kita juga memakai sebuah tools namanya SonarQube. Ya ini mungkin mirip lah ya, mirip sama code vector tadi ya. Dia melakukan analisa terhadap kode. Ini saya coba login. Aduh,
apa ya? Lupa passwordnya. Sebentar, tanya yang punya dulu. Nan, password Sonar, Japri dong Nan. Kok lupa sih? Apa berubah ya? Betul, Pak. Japri dong pronounce apa penulisannya? Telegram ya? Oke. Oh, atau aku kira-kira dulu ya. Oh, enggak ya, masih salah ya. Oh, atau HTTPS ya, salah, sorry. Nah, oke, udah bisa. Ya, jadi ini ya sharing aja ya. Jadi ini salah satu tools juga yang dipakai di Java. Jadi kita juga melakukan seperti itu ya. Jadi ada namanya tuh analisis kode gitu, analisis statis terhadap sebuah kode. Jadi nanti dia bakal ngasih suggestion lah gitu. Terus dan ada scoringnya gitu. Jadi ada di sini ada beberapa project. Ya kalau yang aman nggak ada ininya ya, cari yang jelek deh yang ada suggestionnya gitu. Jadi ini salah satu tool yang nanti ya ini sih bakal cukup membantu gitu. Jadi dia bakal ngasih tahu oh kira-kira ada apa gitu yang bisa diperbaikin gitu. Oke, menarik sih. Terima kasih Mas di sharingnya. Jadi ingat ya. Jadi ya kayak gini lah. Kalau tadi kan di code factor ini kan tadi ini dia nganalisis ini ya terkait kode PHP gitu. Kalau SonarCube ini lebih general ya. Jadi selain PHP juga HTML-nya juga dicek juga gitu. Jadi ada beberapa apa ya kayak gini lah isu-isu gini. Nah ini kan kayak header footer ini kan sebenarnya HTML5, cuman sama dia mungkin dikenali sebagai error karena dokumen type-nya mungkin masih belum HTML5 gitu. Jadi dianggapnya isu. Oke, mungkin seperti itu sih. Oke, menarik. Jadi ya itu ya. Jadi menulis clean code tuh ada beberapa hal gitu yang bisa kita limpahkan ke tools gitu untuk dibantu. Ada beberapa hal yang itu nggak bisa gitu, nggak bisa dilimpahkan ke tool gitu. Kayak terkait ini ya, terkait apa? Readability gitu. Jadi apakah sebuah kode itu mudah dibaca atau enggak itu kan saya belum nemu sih tools yang bisa istilahnya melakukan scoring terhadap itu gitu. Apakah kode ini mudah dibaca atau enggak gitu. Bisa jadi ya ketika dicek pakai code vector atau pakai SonarCube tadi ya nilainya A gitu. Karena secara statik, secara analisis statiknya ya kode itu baik-baik aja gitu. Nggak ada empty if, nggak ada empty percabangan, nggak ada tadi ya, nggak ada tracket yang kosong, semua fungsi, misalnya ada return-nya seperti itu. Tapi mungkin bisa jadi di situ skornya A, tapi ketika dibaca ya kode itu tetap aja susah dibaca gitu. Nah, itu sih jadi kenapa beberapa orang tuh mengatakan ya menulis kode itu ini ya perpaduan antara misalnya science dan seni gitu ya. Jadi ada sedikit unsur seninya gitu. Tadi itu ya yang saya bilang seni untuk bercerita itu cukup penting sih. Jadi kalau teman-teman beneran mau jadi programmer sebisa mungkin ini ya mulai sekarang latihan bercerita gitu, latihan bercerita atau latihan menulis biasa aja, menulis cerita ya menulis cerpen atau menulis artikel di web itu dipublish itu nanti dari situ biasanya kelihatan sih apakah orang ini terbiasa gitu menulis clean code atau enggak gitu. Itu tipsnya. Oke. Oke, itu terkait tool. Nah, lanjut. Nah, oke di sekitar 30 menit terakhir tadi lupa ya kita tadi mau memulai sebuah habit ya. Jadi mulai hari ini semua yang ada di sini saya harap ini ya. Jadi memasukkan clean code itu sebagai sebuah habit gitu, sebuah habit baru yang bakal kita
terapkan ya saat ini juga gitu. Jadi setelah selesai sesi ini saya harap bagi yang belum selama ini baru mikirnya tuh pokoknya asal jadi, setelah ini saya harap mulai mikir juga, oh bagaimana ya biar kode ini nanti bisa mudah dipahami gitu oleh teman saya gitu. Oke. Oke, nah terkait habit ini sebelum ke sesi ini ya, sesi live code, saya mau sharing dikit. Oke. Oke ya, jadi ya kalau dibuat apa ya, mind map-nya itu mungkin bakal banyak banget ya gitu terkait clean code ini, topiknya banyak banget. Tadi beberapa udah sempat kita bahas ya terkait desain pattern, kayak penamaan itu bakal banyak. Nah, hari ini mungkin ini sedikit sisipan ya, jadi terkait habit gitu. Jadi ada satu buku yang menurut saya sangat menarik sih, mungkin teman-teman Atomic Habit. Jadi ini sebuah buku yang ini ya mengupas tentang bagaimana sih gitu cara kita memulai kebiasaan baru dan membuang gitu atau ya mengurangi kebiasaan yang buruk gitu. Ini kalau teman-teman tertarik gitu, ya ini topiknya general ya, bukan tentang kode, tapi buat saya sih ini sangat bisa ini ya sangat aplikatif itu ketika menerapkan ini untuk dalam ini ya dalam menulis kode ya. Jadi summary-nya kira-kira gini sih. Jadi ada ini ya, ada 4 poin penting gitu ketika kita mau memulai sebuah habit baru gitu. Ketika kita mau tadi itu ya, kita mau memulai kebiasaan menulis yang rapi gitu, yang baik, yang runut, yang mudah dipahami gitu. Jadi yang pertama adalah make it obvious ya. Jadi buatlah ini tuh apa ya, obvious tuh kelihatan gitu, kelihatan atau ya mungkin cara gampangnya gini sih. Ketika kita mau mulai contohnya ya, ketika kita mau mulai membiasakan diri untuk membaca buku secara rutin gitu misalnya. Nah itu tipsnya itu adalah ya buku itu jangan ditaruh di rak gitu, tapi ya misalnya digeletakkan di meja gitu, jadi kelihatan gitu bukunya. Atau mungkin tadi contohnya misalnya tadi itu ya apa? Kalau zaman sekarang kan kayaknya kita coding itu udah pasti nih ya, sudah pasti apa? Pakai IDE atau editor yang inilah yang udah ada apa color highlightingnya, pokoknya udah ada fitur-fitur untuk mendukung coding lah gitu, bukan lagi pakai Notepad gitu ya atau Notepad++ gitu. Oke, saya sambil buka contoh kode ya. Bentar. Nah, ini jadi contoh-contoh ini ya, contoh-contoh pemanfaatan tools itu. Jadi misalnya ini saya pakai PHP Storm itu ya. Terus ini ada salah satu contoh project. Ini legacy code juga sih. Jadi project yang udah 2 atau 3 tahun yang lalu diinisiasi dan kebetulan kita dapat tanggung jawab gitu untuk meneruskan itu. Nah, ini contoh simpelnya gitu ya. Kenapa ide itu membantu gitu. Ini kelihatan gitu secara jelas gitu. Kenapa kok jusnya yang sini putih, yang sini warnanya beda gitu. Karena jus yang ini tuh nggak kepake gitu. Nah, ini contoh yang sederhana ya. Jadi, oh ini nggak kepake ya udah berarti aman untuk dihapus gitu. Itu tadi ya. Ini kan kalau kita import sesuatu tapi nggak dipakai kan ininya istilahnya jadi sampah kan sebenarnya kan. Jadi contoh kode yang nggak bersih gitu. Daripada menambah-nambahin jumlah baris ya mending ya udah dihapus saja gitu. Seperti itu ya. Terus ya yang seperti inilah contoh-contoh yang
komen-komen kode yang di komen ini kan berarti kan sebenarnya udah nggak diperlukan gitu. Kayak gini ya sebenarnya bisa dihapus-hapus saja gitu. Terus misalnya, nah kayak gini kan. Jadi kita kadang kurang titik koma gitu kan sama si IDE ya atau editornya dikasih tanda gitu merah-merah. Nah itulah salah satu tipnya ya kita punya tools yang bisa membantu kita gitu, mendukung kebiasaan kita untuk menulis kode yang baik seperti itu. Oke ya tadi IDE, terus tadi linter tadi ya terkait tadi contohnya kayak apa SonarQube atau code vector kayak gini kan ini membantu kita ya. Jadi mengecek gitu kelihatan gitu diperlihatkan oh apa salahnya gitu dikasih tahu. Ya, terus yang berikutnya adalah ini ya make it atraktif gitu. Jadi atraktif tuh kalau di buku itu disebutnya kenapa sih sesuatu gitu atau suatu hal itu jadi atraktif itu biasanya itu tadi sih karena ada pengaruh dari luar gitu. Pengaruh dari luar tuh yang pertama di sini ada the close itu ya keluarga terdekat kita lah gitu. Mungkin bisa suami istri atau mungkin ya keluarga tuh ayah ibu atau saudara gitu, keluarga terdekat kita. Terus ada lagi the many itu ya kalau di lingkup programnya mungkin komunitas gitu ya. Jadi ketika ada banyak orang membicarakan sesuatu atau mengangkat suatu topik itu buat kita itu jadi sesuatu yang atraktif itu. Kenapa sih kok banyak orang yang mengangkat isu ini gitu. Nah, lalu berikutnya lagi adalah yang terakhir adalah yang bisa membuat sesuatu itu jadi atraktif adalah karena yaitu disampaikan oleh seseorang yang powerful gitu. Powerful itu ya bisa jadi presiden gitu atau mungkin tokoh programming yang punya ini ya mungkin misalnya punya portofolio yang oke gitu yang dia sangat terkenal gitu sangat banyak fansnya seperti itu. Jadi kalau misalnya di Laravel gitu kalau Tyler Otwell ngomong apa gitu biasanya itu menjadi sesuatu yang menarik gitu. Tapi ketika hal yang sama disampaikan oleh misalnya oleh saya gitu kan siapa sih saya gitu itu buat orang mungkin kurang menarik gitu. Padahal sebenarnya yang disampaikannya sama. Nah itulah kenapa jadi ya salah satu alasan gitu kenapa sesi pagi ini diadakan ya itu tadi sih sebenarnya kita pengen membuat sebuah gerakan gitu sebuah komunitas ya biar ada gitu ada orang-orang di komunitas itu aware gitu bahwa oh menulis kode itu bukan cuma masalah benar atau salah tapi juga ada unsur baik dan buruknya gitu. Bagaimana menulis kode yang baik itu ya itu sih kita butuh ini ya mensosialisasikan gitu. Jadi termasuk pengalaman di tim juga itu mungkin butuh waktu ya gitu. Jadi di Java gitu di internal gitu kita sounding sering coding. Oh kodenya kalau nulis kode yang clean code dong yang gini ya itu juga itu butuh waktu sih gitu. Itu butuh ya butuh waktu dan butuh kesabaran juga gitu untuk biar semua teman-teman saya gitu di Java itu juga aware bahwa oh ini tuh penting gitu. Nah harapannya itu juga sih jadi di komunitas yang lebih besar lagi kita juga punya semangat yang sama gitu bahwa oke, clean code itu penting. Jadi nanti ketika kita menyuarakan itu ya itu buat orang lain, buat teman-teman lain, programmer lain yang kebetulan mungkin belum memahami itu bisa jadi sesuatu yang atraktif gitu. Oh kok pada membicarakan ini sih gitu. Jadi nggak lagi sekedar bagaimana caranya upload file, bagaimana caranya nyimpen ke database itu kan seringnya seperti itu ya kalau kita lihat di grup-grup Telegram atau di Facebook itu seringnya orang nanya tuh ya bagaimana cara melakukan sesuatu itu tapi jarang yang sharing kode terus ini ada cara yang lebih baik nggak gitu. Nah harapannya sih ke depan ini ya levelnya berubah ya jadi bagaimana cara membuat fitur itu udah bisa dipelajarin cepat lah gitu. Itu udah jadi hal basic. Nah, nanti kita diskusinya terkait ini ya. Ini cara yang lebih baiknya gimana gitu. Seperti itu. Nah, lalu poin berikutnya adalah ini ya, untuk memulai sebuah habit itu make it easy gitu. Jadi ya kita harus membuat effort yang dikeluarkan untuk memulai habit baru itu ya kalau bisa sih semudah mungkin itu. Contohnya gini, misalnya saya nggak hobi lari gitu, terus habis nikah lama-lama bobotnya naik gitu, perut jadi gendut itu terus, wah saya harus ini nih harus istilahnya membuat ini ya harus
tubuhnya harus jadi atletis lagi gitu. Nah, terus saya bilang oke deh saya mau lari gitu. Ketika memutuskan mau lari itu saya udah mikir oke, saya harus beli sepatu yang bagus gitu, terus harus pakai kaos. Nah itu kan ketika udah mikirin itu tuh udah pakai sepatu khusus lari, pakai kaos olahraga, terus mungkin pakai tracker lagi gitu, misalnya harus beli HP atau GPS gitu biar nanti ada ke trackernya. Itu udah itu udah jadi ya kok jadi ribet sih. Nah kalau mau pengen mulai lari ya udah gampang aja gitu, lari ya lari aja gitu. Misalnya belum punya sepatu ya udah nyeker itu lari keliling, awalnya misalnya mulai dari yang mudah ya keliling rumah gitu, habis itu keliling komplek, yang penting lari dulu gitu. Jadi make it easy gitu, pokoknya nggak usah mikirin yang aneh-aneh, pokoknya kalau pengen mulai lari caranya gimana ya udah lari aja gitu. Nanti sambil bertahap gitu, lari butuh sepatu karena kalau nyeker sakit gitu, kakinya ada kerikil, oke beli sepatu. Atau yang misalnya bahkan mungkin misalnya setelah beli sepatu gitu kan, habis itu sepatunya disimpan di lemari gitu, besoknya mau mulai lari bingung gitu, sepatunya di mana ya, harus buka dulu lemari gitu. Ya udah sepatunya disimpan aja, kalau memang kita mau udah niatkan besok mau lari gitu, sepatu itu digeletakkan aja gitu di depan pintu gitu, atau di depan pintu kamar, atau mungkin di meja gitu, jadi biar kelihatan gitu, sepatunya udah ada di situ gitu, tinggal pakai gitu, tinggal lari udah. Jadi bikin semudah mungkin gitu awalnya, nanti bertahap ya kita perbaikin gitu mekanismenya. Nah di sini ada rules-nya ya, jadi untuk memulai sebuah habit baru itu ada rule namanya, di buku ini disebutnya tuh ini ya, aturan 2 menit gitu. Jadi kalau bisa sebuah habit itu bisa diaplikasikan, bisa dimulai ya maksimal waktunya 2 menit gitu. Jadi kalau untuk memulai habit itu butuh waktu lebih dari 2 menit, ya harus di breakdown lagi gitu, gimana biar kita bisa istilahnya bisa prepare-nya lebih kurang dari 2 menit itu gitu. Seperti jadi contohnya misalnya kita mau mulai nulis clean code gitu ya. Terus kita tadi kan adalah salah satu poinnya adalah ini ya, belajar desain pattern gitu ya. Nah, desain pattern ini pengalaman sih topik yang cukup berat ya. Bukan berat sih, maksudnya ya dalam gitu, harus butuh istilahnya butuh benar-benar mungkin satu desain, satu pattern itu mungkin butuh diskusinya ya satu sesi khusus gitu supaya paham gitu. Nah, ketika mau memulai menulis clean code tapi mulainya dari desain pattern itu kan buat saya sih itu ini ya langkah yang kurang tepat gitu ya, karena untuk memahami desain pattern itu butuh waktu dan effort yang tidak sedikit itu. Nah, nanti di sini kita bakal belajar ada kok gitu cara-cara yang simple gitu, yang sederhana yang bisa kita lakukan ya sekarang juga gitu, dan mungkin waktunya juga kurang, kalau istilahnya kalau kita refaktor kodenya itu ya mungkin kurang dari 2 menit gitu, itu udah bisa membuat kodenya jadi sedikit lebih baik lah gitu. Nah, ketika yang sedikit lebih baik ini kita ulang-ulang, kita lakukan setiap hari ya itu lama-lama ketika kita nanti udah sampai di topik yang desain pattern itu kita udah nggak merasa berat lagi gitu. Yang gampang-gampang udah kita pahami kok, udah kita lewati. Nah, sekarang ketika kita mau belajar tentang desain pattern itu udah istilahnya udah kita nggak perlu loncatan yang jauh gitu, ibaratnya kita udah terbiasa lari 1 kilo 2 kilo, ibaratnya desain pattern itu larinya harus 5 kilo gitu ya, itu udah nggak terlalu naiknya itu atau jumlahnya tuh nggak terlalu jauh lah gitu, dibanding misalnya kita cuma terbiasa larinya 100 meter 200 meter terus tiba-tiba harus lari 5 kilo, itu kan effortnya terlalu jauh ya ininya, seperti itu. Nah yang terakhir adalah make it satisfying ya, jadi habit itu agar bisa setelah mudah dilakukan ya, agar habit itu berjalan ya ini harus dibikin agar ini ya istilahnya memuaskan gitu, atau ada hasilnya gitu, ada hasil yang bisa kita lihat, bisa kita banggakan gitu, hasilnya seperti ini tau gitu. Kalau terkait clean code tadi ya, salah satu caranya tadi udah sempat kita bahas di depan, jadi adalah ya share ke teman gitu, kita minta feedback dalam tanda petik ya, bisa jadi kita udah yakin itu kodenya clean gitu, kita cuma pengen pamer gitu ya, nggak apa-apa sih gitu, pamer hal-hal yang bagus itu nggak apa-apa gitu, jadi buat orang lain terpicu juga gitu, nanti kita pamer saya menyelesaikannya seperti ini loh gitu, nanti teman kita bisa jadi iya ya ternyata dia dapat inspirasi gitu, bisa ya pakai kayak gini gitu, berarti aku juga bisa gitu. Terus yang satunya adalah ya tadi itu ya terkait scoring atau badge, jadi
tools kayak SonarQube atau CodeVector ini juga menarik ya, karena dia ada scoringnya gitu. Jadi ada A, B, C, D, E, F gitu kan, itu menarik gitu. Oh, contohnya kalau di project Javan tadi, ya ini jadi salah satu target kita ya, gimana biar project itu A semua gitu. Kalau masih ada yang E ya itu berarti jadi PR itu. Ayo kamu harus perbaikin biar A semua. Nah, ketika ini skornya udah A semua itu ada perasaan bangga dan ya ini ya, wah nggak sia-sia gitu. Hasil selama ini tuh, wah ini dapat nilainya A gitu ya. Sama lah kalau kita belajar di kuliah gitu ya. Ketika kita belajar tiap hari gitu kita dapat A gitu, wah puas gitu. Jadi effortnya nggak sia-sia. Oke, seperti itu. Terkait ini ya, sisipannya, selingannya terkait habit gitu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Atau mungkin ada yang mau sharing lagi? Sorry, baru baca chat nih. Share screen-nya off. Cek dong, kelihatan nggak share ini, screen sharing saya? Tidak. Tidak, Pak. Enggak ya? Loh, ini berarti dari tadi. Kelihatan sih. Kelihatan sih dari saya. Kelihatan sih dari saya. Wah, CC apa ini? Coba. Mungkin di-reload dulu, Mas. Ya nggak bisa tadi. Oke. Ini udah bisa sih. Aku dari Iya. tadi bisa. Kok tulisanku kok resume presenting ya? Oh iya nih, wah berarti dari tadi ngomong ini ya. Sorry, nggak begitu aware dengan chattingnya. Sekarang udah kelihatan? Sekarang kelihatan. Oke. Ya tadi ini ya summary yang tadi dibahas itu terkait habit tadi ya. Jadi gimana sih memulai kebiasaan gitu untuk menulis clean code gitu. Jadi ada 4 ya, make it obvious, make it attractive, make it easy, dan make it satisfying. Nah, oke, udah jam 11.09 ya, jadi kita punya 20 menit. Nah, di 20 menit terakhir ini, kita bakal mulai dari yang ini ya, make it easy gitu. Jadi, menulis kode yang enak gitu ya, yang istilahnya yang mudah dipahami teman sekerja gitu, atau nanti programmer setelahnya itu gampang kok gitu, bukan sesuatu hal yang magic gitu yang kita butuh belajar apa gitu. Nah, kita bakal mulai dari yang sederhana, dari yang mudah dilakukan. Nah, harapannya nanti itu bakal jadi kayak bola salju ya. Jadi yang gampang-gampang ini kita lakukan, lama-lama nanti kita punya ini ya, punya kumpulan inilah istilahnya, punya apa? Ya punya kumpulan tenaga gitu, punya kumpulan ini yang ketika itu diterapkan terus-menerus ya nanti hasilnya lama-lama jadi ini ya, jadi sebuah kode yang benar-benar clean code secara menyeluruh gitu. Oke. Nah, jadi kaitannya dengan sesi hari ini, jadi kita ngomongin Laravel ya. Jadi kita bakal mulai dari, jadi kalau ngomongin Laravel kan ada model, view, controller, dan lain-lain ya. Mungkin ada tadi itu ya, ada policy, ada authorization, ada jobs. Nah, hari ini kita bakal mulai dari satu bagian yang menurut saya sih ini ya, mungkin selama ini jarang diperhatikan oleh programmer ya, terutama full stack programmer ya gitu. Kalau mungkin yang projectnya udah dipisahkan gitu kan, API sama front end itu biasanya front end-nya mungkin udah oke gitu ya. Tapi untuk kasus ini kita bakal ngambil contoh ini ya, kita sebagai full stack programmer gitu, yang kita bikin view, bikin query ke database, bikin controllernya, dan bikin service lain-lainnya gitu. Itu biasanya bagian view ini yang jarang diperhatikan gitu. Jadi biasanya kita ngurusin gimana biar controllernya clean gitu, gimana biar modelnya nggak kegemukan gitu, tapi view-nya sendiri jarang diperhatikan. Nah, padahal view ini salah satu poin penting juga gitu, poin penting yang istilahnya sama lah gitu dengan model atau controller gitu. Nah, kita bakal ini ya, kita bakal praktek
gimana sih merapikan kode di view gitu. Nah, kalau dilihat di sini di poinnya di sini ada berapa ya? Ada 8 ya gitu. Jadi ada 8 poin yang bisa kita lakukan terkait view ini. Jadi include ini sebisa mungkin kita ini ya apa ya? Kita pecah view agar istilahnya satu file itu benar-benar satu komponen gitu atau satu blok gitu. Lalu berikutnya ada grid versus content. Oke, nanti sambil kita bahas ya, sambil demo. Lalu ada main versus partial view, terus ada cohesive versus adhesive gitu. Jadi kalau kita ngomongin view kan kadang ada bagian CSS-nya, ada bagian JavaScript-nya gitu. Jadi ya terkait kohesi dan adhesi ini, jadi ini istilah ini ya kimia ya. Jadi kohesi itu gaya tarik menarik antar sesuatu yang sejenis gitu, sedangkan adhesi adalah gaya tolak menolak gitu. Jadi sebisa mungkin kalau sesuatu itu yang berhubungan itu ya itu ada dalam satu tempat gitu. Jadi yang berhubungan itu tolong didekatkan, kalau yang tidak berhubungan ya silahkan dipisahkan gitu. Jadi itu nanti bakal kode kita bakal lebih mudah sih untuk dipahami. Lalu terkait missing div, lalu nyampur-nyampur PHP dan JS. Oke, nanti bakal kita lihat contohnya. Lalu view composer dan view composer versus service injection. Oke, ini untuk membahas ini kita langsung ini aja ya, demo saja. Nah, ini kita bakal demo beneran ini ya. Ini salah satu project yang kebetulan lagi dikerjakan juga di Java. Jadi ini project sama juga legacy code gitu. Jadi ini project udah dimulai mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu memakai Laravel 5.2 dan PHP-nya masih 5.6 gitu. Jadi bisa dibayangkan kan betapa tuanya gitu project ini gitu. Dan karena sesuatu hal gitu, jadi ada beberapa constraint yang mengakibatkan ya source code ini nggak bisa diupdate gitu. Jadi awalnya dulu sempat pengen gimana kalau diupdate jadi PHP 7 gitu, terus Laravelnya minimal jadi Laravel 6 gitulah, atau syukur-syukur bisa Laravel 7. Tapi ya ada beberapa constraint yang membuat hal itu tidak bisa dilakukan gitu. Jadi ya ini kodenya tetap pakai versi yang lama. Tapi ya nggak apa-apa sih. Jadi nanti prinsip-prinsipnya bisa kita terapkan, harusnya nggak ada bedanya ya dengan Laravel yang terbaru gitu. Oke. Ngomong-ngomong terkait view, ini paling enak sih melihat ini ya, aplikasinya ya. Dan ya sorry ini kalau agak lambat ya di lokal karena ini pakai Docker dan Docker di Mac, Docker dan database-nya Oracle gitu. Dan Docker di Mac emang ini ya agak kurang smooth gitu. Kok lama? Bentar. Kenapa ini? Bentar, cek dulu Dockernya mati wah. Oke, karena di lokal agak ini aku demoin di yang cloud saja lah, mungkin lebih cepat. Oh iya nih cepat. Yes. Oke, ini kelihatan ya aplikasinya ya. Oke, ya ini kita akan ini ya. Cek Nan, kelihatan kan Nan aplikasinya? Kelihatan, Pak. Checking kelihatan ya. Oke. Ya kita bakal mulai ini ya. Bagaimana sih ini ya refactor gitu atau menulis kode yang bersih, dan kita mulai tadi itu ya, kita mulai dari yang paling gampang gitu, dan menurut saya sih paling gampang di refactor itu view gitu. Karena biasanya view itu kan ini kan
logiknya dikit gitu. Jadi kalau kita ubah-ubah tuh istilahnya minim efek samping lah gitu. Oke, ini contoh halaman yang akan kita kita coba perbaikin gitu. Tampilannya seperti ini dashboard. Kalau dilihat di secara ini ada di standar ya, di atas ada menu-menu, terus di dalamnya ada konten-konten, ada terus ini ada kebetulan ada pop-up gitu ya. Ada pop-up. Terus ini ada ini tadi ya konten-konten, ada jumlah pegawai, komitmen pegawai, ini ada 4, terus di bawahnya ada apa nih slider gitu ya. Terus di bawahnya ada lagi ya standar dashboard lah gitu. Ada aplikasi komando, PLN terbaik dan lain. Jadi ada beberapa ini ya. Kalau kita ngelihat gitu ya, ngelihat secara sekilas itu kan di sini kita bisa lihat ini ya, ada beberapa komponen itu atau beberapa blok yang istilahnya ini ya tidak saling terkait gitu, istilahnya bisa berdiri sendiri gitu. Jadi ada di atas tuh ada kayak gini, ada 4 kolom apa nih statistik, terus di bawahnya ada slider, terus di bawahnya ada apa nih video, terus di bawahnya lagi ada galeri gitu. Kebetulan ini datanya kosong itu. Nah, sekarang coba kita lihat view untuk halaman ini. Nah, itu halaman dashboard. Nah, oke. Ini cukup jelas ya fontnya ya. Kurang besar atau udah cukup bisa terbaca kodenya? Jelas. Cukup jelas ya. Jelas sih, Oke. Nah, ini mau tanya dulu deh. Kira-kira, nih sambil aku scroll dikit-dikit ya. Kira-kira cukup mudah untuk diikutin gitu, cukup mudah untuk dibaca, diikutin alurnya, atau istilahnya ini masih bisa dioptimasi lagi gitu. Kalau ngikutin tadi ya salah satu rule yang tadi sempat kita diskusikan di awal kan. Jadi ketika scrollnya itu terlalu panjang, biasanya itu tanda-tanda yaitu ini ya belum terlalu clean gitu. Nah di sini kayak di sini ada beberapa hal yang mungkin nggak ini ya masih bisa dioptimasi. Jadi kayak komentar ini tadi itu ya kalau emang nggak dipakai ya udah dihapus saja gitu. Oke deh ini kita langsung aja ya ini biar. Tapi sebentar, saya bikin branch baru dulu biar nanti enak. Oke. Jadi, oke ini sambil dibersihkan dikit-dikit. Jadi kalau komen yang dikomentar gini, ya udah kalau emang nggak dipakai ya jangan dikomentari gitu, dihapus saja gitu. Toh kan kita udah pakai Git ya, rata-rata kayaknya programmer sekarang udah pakai Git dan di Git itu ada historinya gitu. Jadi kalau suatu ketika kita butuh ya tinggal kita cek aja historinya gitu. Oke. Ada yang mau ini nggak? Ada yang mau menyoroti nggak terkait file dashboard.bat ini? Kira-kira apa gitu yang bisa ditingkatkan gitu atau mungkin apa yang salah gitu atau yang kurang baik gitu di file ini gitu. Selain ini ya, selain komentar. Wah banyak. Nah ini kan karena filenya salah satu kenapa sebuah file itu kalau bisa scrollnya jangan panjang-panjang. Kayaknya terkait ini ya, terkait apa? Terkait memori juga gitu. Jadi contohnya ini nih, saya lagi nyalain Docker terus sambil buka Meet. Nah ini ketika buka IDE yang filenya panjang-panjang nih jadi agak lemot nih. Jadi buat scrolling aja kerasa berat. Itulah kenapa kalau bisa file itu dibikin tetap slim gitu. Tetap kalau bisa ya jangan sampai scroll gitu atau scrollnya jangan panjang-panjang gitu. Dua kali scroll gitu itu udah menurut saya sih udah maksimal sih. Oke, saya Oke, ini ada satu masukan ya, mungkin bisa dipartisi atau dibuat beberapa file. Oke, jadi terkait tadi ya, terkait poin nomor 1 ya, terkait view itu
tolong dimanfaatkan ini ya, include itu. Jadi di Blade itu ada tag add include. Jadi kita bisa memecah sebuah file view ini jadi beberapa gitu. Jadi biar masing-masing filenya. Jadi kan itu kan apa? Prinsip utama ya. Jadi divide et impera. Jadi pecah belah. Gitu. Jadi kalau satu ini terlalu besar ya udah kita pecah-pecah aja gitu. Jadi beberapa file kecil gitu. Nanti itu prinsip itu bisa diterapkan di semua hal gitu. Jadi bisa di view, bisa juga di sebuah kelas gitu. Kalau ada satu buah kelas yang udah terlalu besar, udah terlalu banyak, terlalu gemuk ya tinggal dipecah aja gitu jadi beberapa kelas. Atau ada sebuah fungsi yang terlalu panjang gitu ratusan baris, itu bisa dipecah jadi beberapa fungsi kecil. Itu prinsip utamanya seperti itu sih. Oke, kita langsung praktek aja. Jadi pakai add include. Nah, kan ini saya scroll ke atas aja. Ini nih. Laptopnya oke deh. Oke, mungkin ini gini deh, biar nggak terlalu lemot, Dockernya aku matiin. Jadi kita ini ya, demonya pakai cloud, codingnya di sini. Wah, lucu nih. Oke, tadi ya terkait add include. Nah, tadi ya, jadi yang bisa kita pecah itu adalah, jadi tadi itu ya, kalau bisa kan apa kode itu bercerita gitu ya, dan kalau bisa ya apa yang kita lihat di sini itu berkorelasi dengan apa yang ada di source code-nya gitu. Jadi kalau di sini misalnya kita lihat di sini lihat sekelas kan ada beberapa bagian ya, di atas ada statistik, di bawah ada apa nih slider, terus di bawah ada video lagi. Nah, ya udah kita bisa pecah juga berdasar itu gitu. Jadi paling atas nih misalnya gini ya, kita include. Oke, ini view-nya di mana nih, dashboard. Udah misalnya gini deh, include dashboard dot yang paling atas apa statistik gitu ya, kita bisa bilang aja statistik gitu. Jadi nanti semua view terkait statistik kita pindahkan ke sana. Oke, jadi di sini ya, ini statistik. Oke, terus ya ini kan kalau dilihat sini statistik itu di bawahnya lagi ada apa nih? Ini kan apa istilahnya slider atau carousel gitu kan ya. Udah kita bisa bikin lagi gitu. Ini apa slider gitu. Jadi di mana tadi dashboard tadi? Ya di sini tinggal kita bikin lagi aja slider.get.php. Nah tapi pertanyaannya kenapa ini kok kayaknya bukan slider ya? Nah ini apa nih? Ini jadwal COC. Oke, di sini ada if-ifan ya, ada if user can ini. Wah, jadi tutup kayaknya nggak pas nih jadi tutup bukanya nih. Oke deh, yang ini kita skip dulu deh. Jadi if sama end if, nanti ini ada div tutup. Nah ini antara apakah emang ada salah div tadi di statistik atau enggak ya? Tapi kayaknya, oh nah ini kurang, sorry. Oke. Loh, ini kok di bawah masih ada lagi nih apa nih? Jumlah pegawai, jumlah pegawai. Kok ini kayaknya sama? Tadi yang di statistik itu apa? Oh, bukan ya. Tadi salah copy berarti ini pedoman perilaku. Di mana ini? Oke, salah ya. Tadi salah ngopi. Berarti pedoman perilaku. Oh, tadi tuh
Salah copy paste, Wah. Lagi. Oke, ini. Oh, ini tuh hidden. Oh, salah. Berarti salah kopas ya. Ini kayaknya tadi yang modal tadi ya. Dari pas awal kita buka tadi kan ada pop up gitu ya. Nah, ini nih. Salah baca kode kan berakibat fatal. Oke, kawan. Salah ya. Jadi ada satu lagi, ada modal harusnya. Nah, itu tadi sih terkait ini ya. Berarti salah satu contoh kodenya ini kurang ini ya. Istilahnya kurang runut gitu. Jadi apa yang tertulis di file ini misalnya berbeda urutannya gitu dengan apa yang kita lihat di ini ya di view-nya gitu kan. Jadi ekspektasinya kan ya kalau di sini ada statistik terus ada ini kan urut juga gitu. Mungkin harusnya modal ini biasanya kan ada di paling bawah gitu. Oke, berarti di sini ada lagi modal atau apa nih? Komitmen. Oke. Nah ini bikin nama juga agak mikir ya, konfirmasi komitmen gitu. Oke, berarti tadi yang di statistik ini komitmen kita pindahkan, salah. Kita pindahkan ke sini. Terus yang di statistik tadi, ini baru statistik. Oke, kita pindahkan ke statistik. Ya, jadi ini blok statistik. Nah, ini scrollnya nggak terlalu panjang kan, cuma 2 kali scroll. Oke, konfirmasi komitmen juga ini juga nggak terlalu panjang. Terus tadi terakhir slider ya. Slider tuh, oke ini satu div. Ini kayaknya slider sheet. Nah, oke ini ya. Jadi itu yang paling gampang dilakukan gitu. Jadi view itu kalau bisa ya isinya cuma kayak gini doang gitu. Jadi satu include ini ya cuma istilahnya satu blok komponen di sini gitu. Dari sini kan kita bisa melihat kan. Oh, ada statistik, ada slider, ada konfirmasi komitmen gitu. Nah, terus kalau di sini ada lagi ini tadi tuh apa sih jadwal COC. Oke, ya ini juga bisa dimasukkan lagi ya ke mana apa ini jadwal COC gitu ya kali ya. Oke, itu ya, itu harusnya sih cukup ini ya, cukup simpel ya. Jadi tadi view yang awalnya di sini tuh cukup banyak dan ketika scroll tuh lemot. Nah ini kan sekarang udah kelihatan cukup ini gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak scroll dan jadi kayak ini ya, kayak istilahnya kayak daftar isi gitu. Jadi di sini cuma ngelihat, oh ya udah ini bagian statistik, bagian slider. Kalau kita butuh ngedit yang statistik ya kita tahu lah gitu di mana harus ngeditnya gitu. Jadi nggak perlu scroll satu file gitu. Jadi oh statistik di sini ya udah di sini cuma statistik doang gitu. Jadi enak sih. Oke, terkait include ini ada yang mau ditanyakan nggak? Atau cukup jelas ya? Jadi harusnya sih ini cukup gampang gitu. Jadi next time teman-teman ketemu buat implementasi view yang isinya tuh pokoknya lebih dari satu komponen gitu dan itu nggak saling berhubungan, itu ya dibiasakan dipecah pakai include gitu. Contoh lainnya termasuk misalnya ini apa ya? Contoh ya misalnya ini ya, misalnya ada tampilan yang nah kayak gini, ada tab-tabnya gini. Ini juga salah satu contoh yang bisa dibikin pakai include gitu. Jadi satu tab itu satu buah include terpisah gitu. Itu nanti ini sih bakal lebih enak sih codingnya. Dan mengurangin ini ya, kalau kita ngomongin Git itu mengurangin potensi konflik gitu. Jadi misalnya ada 2 orang ngerubah sama-sama, ada yang satu ngerubah unit kerja, satu ngerubah dokumen, itu kan dia bakal ngerubah di file terpisah kan. Jadi potensi konfliknya juga berkurang gitu dibandingkan misalnya ini ada di dalam satu buah file yang besar gitu nanti sama-sama ngedit. Nah, itu nanti bakal ada peluang Git konflik sih seperti itu. Oke, include
Udah? Ini udah dicolek sama Bu Nurul ya, waktunya udah habis ya. Oke. Kira-kira mau extend ini nggak? 15 menit nggak? Sebelum waktu duhur sih. Cek, cek, cek. Ini minta approval dulu nih, karena di jadwalnya emang cuma sampai jam 11:30 ya. Bagaimana dari rekan-rekan yang lain? Ya, atau gini deh, mungkin karena di jadwalnya sampai 11:30 ya, maksudnya buat teman-teman yang mau live ya silakan sih, misalnya udah ada agenda lain gitu. Tapi kalau misalnya yang masih pengen ikut ya mungkin kita lanjutkan 15 menit lagi ya sampai 11:45. Oke. Oke deh, mungkin karena waktunya mungkin nggak cukup untuk bahas satu-satu. Nah, kira-kira dari 8 poin ini kira-kira ada yang mau ini nggak? Ada yang mau dibahas nggak? Mungkin teman-teman tertarik gitu, atau mungkin kok kayak gitu sih Mas gitu. Tadi awalnya saya mau ngurutin dari atas sih, dari yang paling gampang gitu. Tapi ya itu, ada request nggak kita mau bahas yang mana gitu? Saya serahkan ke forum deh. Atau mungkin ya kalau ternyata teman-teman ini udah biasa menerapkan ini semua ya berarti udah aman sih gitu. Udah nggak ada yang perlu dijelaskan gitu ya. Ada request? Kita mau bahas poin yang mana? Kalau enggak, saya bakal random juga sih. Mas siapa nih? Mas Roshid? Wah, ini ada yang namanya Laravel juga nih. Mas Laravel, Mas Hanafi Laravel. Ya itu benar. Bukan Laravel ya, Laravla. Oke, karena nggak ada, saya bakal random aja sih. Oke, mungkin ini. Nah, selanjutnya kita bakal ini ya, bahas sedikit tentang ini ya, PHP plus JS. Ini salah satu kesalahan juga yang sering ditemui ya oleh, ya sebenarnya bukan kesalahan sih, salah satu ini ya, mungkin yang membuat kode itu tidak clean itu adalah ketika kita butuh, oke, kalau kita lihat di bawah di view dashboard ini kan ada bagian JavaScript-nya ya. Nah, salah satu yang sering dilakukan adalah ya mungkin seperti ini gitu. Jadi kita mencampur, jadi bagian JavaScript ini butuh variabel dari PHP gitu. Nah, biasanya solusinya adalah ya udah kita campur di sini gitu. Jadi ini kode JavaScript tapi ada bagian yang butuh data dari PHP ya kita tulis, ya kita istilahnya kita concatenation gitu. Jadi kita gabungkan antara JavaScript dan PHP gitu. Jadi jadinya ya ini kode JavaScript dan PHP. Terus ada lagi kayak gini, misalnya contohnya ini nih, butuh URL. Nah, URL kan kalau di PHP kan ya digeraknya pakai ini ya, pakai helper URL ini kan. Nah, karena ada kebutuhan seperti itu ya di sini digabung gitu. Ini JavaScript tapi ada PHP-nya. Nah, ini salah satu hal yang buat saya ini tidak menyenangkan gitu. Kenapa? Ya tadi itu sih karena mencampur gitu. Harusnya ini JavaScript tapi kenapa ada PHP-nya gitu. Harusnya JavaScript ya JavaScript aja. Kan harusnya lebih enak gitu kan. Buat mungkin buat orang yang istilahnya cuma tahu JavaScript itu, dia cuma butuh ngotak-ngatik JavaScript, ya dia cuma ngotak-ngatik JavaScript aja gitu, nggak perlu berkenalan dengan ini apa sih sintak kayak gini gitu. Nah, kalau ada nemu kasus kayak gini, gimana caranya gitu? Oh ya, salah satu tadi ya kelemahannya tuh kenapa hal-hal seperti ini harus dihindari adalah karena kalau di sini ada PHP, kita nggak bisa memindahkan script PHP ini ke file terpisah gitu. Jadi misalnya suatu ketika kita ada keperluan, nggak boleh ada script JavaScript inline gitu, semua script JavaScript harus dibikin file eksternalnya gitu. Mungkin ada kebutuhan caching atau lain-lain gitu. Nah, ketika ada kebutuhan kayak gitu kan nanti kita susah gitu, karena kan kalau kita bikin file JavaScript gitu ya, di sini dashboard gitu. Ya, kita nggak bisa langsung sekedar paste dari sini gitu. Oke, scriptnya di line. Paham nggak di sini? Jadi ya itu kan karena tadi tuh blade-nya nggak bakal dikenalin kalau di file JS.
Itulah kenapa praktek-praktek seperti ini kalau bisa dihindari ya. Gitu. Nah, terus solusinya seperti apa gitu kalau nemu kasus seperti ini? Nah, solusinya adalah sama sih kayak konsep ini ya, programming ya gitu. Ini kan kalau bisa kita ibaratkan ini kan sebagai parameter ya gitu. Oh, ini ada kode JavaScript terus ini butuh parameter gitu. Nah, parameternya ini atau variabel yang dibutuhkan oleh JavaScript-nya ini ya ditaruh aja di view-nya gitu. Jadi cara yang sering saya pakai adalah misalnya ini apa tadi? Ini tadi pop up ya. Cek belum tanda tangan terkait komitmen kan, berarti kan ada di konfirmasi komitmen gitu. Nah, biasanya di sini tuh saya kasih ini ya, saya kasih apa? Identifier gitu. Jadi kasih ID misalnya apa ya? Misalnya aja, misalnya modal komitmen. Nah, data-data yang dibutuhkan terkait tadi itu ya, terkait modal komitmen tadi itu ditaruh di HTML-nya. Jadi misalnya ini ya organisasi ini, ya ini tuh ditaruh sebagai parameter itu di sini itu. Jadi pakai atribut di HTML itu ada apa atribut namanya itu data. Nah di sini kita bisa ngasih misalnya apa tadi get org tag. Oke, misalnya berarti kita kasih aja namanya sama gitu data org tag gitu. Nah di sini isinya seperti ini data org tag. Nah terus di sini manggilnya gimana ya? Kayaknya sih kalau udah terbiasa jQuery udah familiar ya. Jadi di sini ya tinggal kita simpelnya sih tinggal seperti itu ya. Pakai jQuery terus tadi modal apa tadi? Komitmen panggil saja data org tag. Udah. Jadi ini nggak ada tag apa nggak ada campur PHP ya. Jadi kalau ini mau dipindahkan ke JavaScript ya ini masih bisa jalan gitu kodenya. Gitu. Sama juga misalnya di sini ada URL kayak gini ya. Ya ini bisa juga kita sama kayak tadi ya. Jadi it's data misalnya tadi apa nih URL apa sih nih confirm tadi URL apa ya? Oke kayak URL direct gitu ya. Oke deh data direct URL. Udah di sini kita lagi. Nah, oke. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau JavaScript jadi ada bagian JavaScript yang butuh sesuatu gitu dari PHP gitu atau dari controller ya itu dibikin custom ini ya data atribut di HTML-nya. Nah, nanti si JavaScript tinggal baca dari sini gitu. Jadi JavaScript-nya tuh berinteraksinya tuh dengan div-nya gitu, dengan DOM. Jadi dia tidak berinteraksi dengan PHP-nya. Seperti itu. Oke, terkait ini kira-kira bisa dipahami nggak? Atau ada yang mau ditanyakan? Termasuk ini ya, ini ada if. Nah, if ini juga tadi ya, ini juga kode apa? Kode blade ya. Kalau dipindahkan ke JS ini kan bakal bermasalah. If else ini, nah ini juga bisa diganti pakai if JavaScript biasa aja gitu. Jadi out user cek belum tanda tangan. Ini kita pindahkan ke, nah kayak gini. Jadi mungkin ada data show model atau enggak gitu. Show model. True atau false itu kan. Nah nanti ya udah di sini tinggal if-nya ini kita ganti pakai if JavaScript gitu. Gimana sih if JavaScript? Sorry. Ya. Ini sampai mana ya? Oh, sampai sini. Oke. Nah, sampai sini udah ya udah aman ya. Jadi JavaScript ya JavaScript aja gitu. Dia kalau butuh sesuatu ya dia
mengaksesnya lewat perantara ini ya, custom atribut ini ya, pakai data. Itu nanti bisa dipelajarin ini sih terkait apa HTML5 data atribut ini ya. Tuh, itu kalau kita ngomongin pakainya jQuery dan JavaScript biasa ya gitu. Kalau kita front end-nya pakai Vue atau React.js ya mungkin bakal beda lagi sih ceritanya sih, gimana untuk memisahkan JavaScript dan PHP ini. Oke. Oke, ini tadi ya HTML data atribut ya. Nanti bisa dipelajarin. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang mau ngasih feedback apapun. Oke ya, oke karena udah hampir jam 11.45 ya, di tempat saya juga sudah adzan sih, jadi mungkin dari saya cukup sih untuk sesi kali ini ya. Nah, terkait beberapa hal yang tadi sudah ada di mind map tapi belum dibahas. Nah, jadi ini sedikit promosi gitu. Jadi sekarang saya lagi mencoba merapikan itu ya, merapikan materi-materi tadi itu dalam sebuah, niatnya sih pengen jadi e-book gitu ya, mini e-book. Jadi teman-teman nanti bisa cek di websitenya theboringstack.com. Jadi ada satu e-book yang sedang saya susun gitu ya. Jadi gimana sih menulis kode di Laravel gitu, kumpulan tip-tip yang tadi itu ya, yang mudah dilakukan dan istilahnya minim efek samping gitu. Saya sebutnya tip receh gitu untuk menulis kode Laravel yang lebih manusiawi dan disukai rekan kerjamu. Jadi teman-teman nanti bisa buka aja websitenya, di bawah ada ini sih. Ya ini belum rilis ya, mungkin masih sekitar 50% lah gitu. Ini harapannya di akhir Juli bisa dirilis. Dan teman-teman kalau pengen dapat update-nya bisa ini ya, langganan newsletternya. Paling seperti itu sih closing-nya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin dari saya cukup sih, Bu Nurul. Terima kasih buat teman-teman. Saya tutup ya. Nanti saya kembalikan ke Ibu Nurul. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Pak Bayu buat kontribusi hari ini ya. Sudah ya Pak ya dikemas tambahan waktu 15 menit. Tapi kayaknya tetap kurang ya Pak ya. Nah, ya itu nanti lengkapnya silahkan langganan ini ya di The Boring Stack ya, promosi dari. Oke, kalau kayak gitu terima kasih buat Pak Bayu, terima kasih juga buat rekan-rekan webinar Laravel pada hari ini ya. Ditunggu lagi updatean webinar-webinar Javan lainnya karena kami berusaha untuk selalu memberikan di hari Sabtu terkait agenda webinar ini. Oke, kalau kayak gitu kembali mengingatkan bahwasanya untuk saat ini Javan masih membuka rekrutmen untuk analis, untuk PHP programmer dan juga Java programmer, di mana linknya yang sudah saya share tadi ya. Teman-teman, rekan-rekan bisa membuka linknya. Oke, kalau kayak gitu, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.